Polisi mengamankan seorang juru parkir liar yang videonya viral di jaring sosial. Gunanya anjir. Ayo elah. Meminta uang dengan cara paksa. Saya rekam biar ketahuan. Orang ini kamu ada izin? Kamu ada izin nggak? Kamu ada izin nggak? Kehadiran juru parkir atau tukang parkir kerap jadi perbincangan masyarakat. Saya datang gak ada kamu. Saya pulang kamu datang minta uang parkir ini. Pasalnya, kehadiran mereka disebut jasa yang dibutuhkan. Kalau tidak tertulis berarti kita harus membayar. Kalau tertulis berarti kita tidak membayar. Tapi satu sisi menimbulkan keluhan. Biarin dia jangan tahu biar orang pelit kamu yang cari untung di orang susah. Pernah nggak sih kalian parkir di satu tempat, lalu tiba-tiba ada orang yang muncul minta uang 2-5 ribu rupiah tanpa karcis parkir? Kelihatannya kecil ya, tapi sebenarnya ini adalah bentuk pungutan liar yang paling sering kita maklumi setiap harinya. Yuk kita coba bahas lebih dalam. Mas, Kenapa mas? 5.000 mas. Loh, bukannya di sini parkirnya gratis ya mas? Tadi Sini saya lihat, bayarnya harus selalu 5.000 mas. loh, tadi saya lihat kok ada parkir gratis. Mana? Loh, mana mas? Gak ada. 5.000 ya? Lamaan. Matur nuwun mas. Monggo. Kejadian ini bukan hanya sekali atau dua kali saja. Bahkan di banyak titik ada yang berseragam mirip dishub. Tapi sebenarnya tidak resmi. Biasanya disebut oleh preman berseragam. Tanpa karcis, tanpa tanda resmi, tapi tetap bisa menarik uang dari pengendara tiap harinya. Masalahnya, praktik ini langgeng karena mereka pintar mengeksploitasi sifat kita yang tidak enakan. Saat kita protes, mereka sering memanipulasi keadaan dan berlindung di balik kata sedekah dan kemanusiaan. Padahal, pungli itu adalah tetap sebuah pemerasan. Korupsi yang dibungkus dengan alasan moralitas tetaplah sebuah kejahatan. Coba kita hitung kasar. Jika satu titik menarik 50 kendaraan per hari, dengan rata-rata Rp3.000, itu sudah Rp150.000 per harinya. Itu hanya satu titik. Bayangkan kalau dalam satu kota kita bisa punya ratusan titik parkir. Dan uang sebesar ini tidak masuk ke dalam retribusi resmi daerah, melainkan menghilang begitu saja dalam sistem kita. Bahkan, menurut audit dari Pansus DPRD DKI Jakarta, parkir liar merugikan pendapatan asli daerah hingga 700 miliar per tahunnya. Lebih parahnya, ini membunuh UMKM lokal kita secara perlahan. Pelanggan jadi malas mampir ke kedai kopi, jadi malas membeli di minimarket lokal, karena mereka malas berurusan dengan tukang parkir dan harus menyediakan uang cash. Niatnya beli barang dengan harga murah, tapi malah tekor karena uang parkir. Ternyata teman-teman, dampak negatif dari parkir liar itu tidak terbatas pada uang-uang yang ada di dompet kita. Mau itu 2.000, 3.000, 5.000, atau berapapun harganya. Namun juga mencederai dari sistem yang akan diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah memberikan sistem di mana pemerintah sengaja memberikan harga yang lebih mahal untuk parkir kendaraan pribadi. Gunanya adalah agar masyarakat nanti lebih tertarik untuk menaiki transportasi umum seperti bis, kereta, dan lain-lainnya. Yang nantinya diharapkan mampu mengurangi kemacetan
baik pada kota-kota yang besar maupun pada daerah-daerah lainnya. Namun, apabila masih ada praktik-praktik parkir liar yang memberikan harga lebih murah dibandingkan tarif transportasi umum, tentunya masyarakat nantinya akan kembali menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi mereka untuk berpergian kemana-mana, yang nantinya juga akan kembali ke masalah utama, yaitu adanya kemacetan di kota-kota besar. Selain itu, secara psikologis manusia, kita juga akan dicederai bahwasanya kita akan lebih memaklumi dengan praktek-praktek untuk membayar sesuatu yang seharusnya kita dapat secara gratis. Dengan itu, kita akan menjadi masyarakat yang lebih mudah untuk dimainkan dari orang-orang yang mampu untuk mengeksploitasinya. Kita tidak akan menolak kebijakan-kebijakan, tetapi kita hanya akan menerima dan hanya akan pasrah terhadap kebijakan tersebut. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, biasakan untuk meminta karcis resmi setiap kali parkir. Ini adalah cara sederhana untuk memastikan uang kita benar-benar masuk ke sistem yang benar. Kedua, kalau menemukan praktik parkir liar yang mencurigakan, terutama di zona yang jelas-jelas dilarang atau gratis, kita bisa melaporkannya ke Dinas Perhubungan setempat atau lewat aplikasi pengaduan kota tersebut. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, mari kita mulai perubahan dari diri kita sendiri. Jangan pernah kita memaklumi hal-hal kecil seperti praktik parkir liar ini. Kalau kita terbiasa memaklumi hal-hal kecil yang terjadi di jalanan, wajar kalau misalnya korupsi miliaran di luar sana masih tetap terjadi. Ternyata, korupsi tidak hanya perihal pejabat atau uang miliaran. Kadang, korupsi dimulai dari hal-hal di sekitar kita yang kita wajarkan. Jadi, kita harus berhenti mewajarkan hal-hal yang salah. Karena, korupsi yang besar bisa jadi dimulai dari pungli kecil yang terus kita maklumi.